Selamat sore buat sahabat-sahabat di mana saja berada. Kita kembali lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara. Teman-teman, sore ini saya akan merilis satu konten yang tentang masih seputar Pak Jokowi. Kenapa ya? Seperti yang dikatakan di konten saya pertama ya. Kata Adi Armando, semua para pembencinya Jokowi itu sudah dipolitisasi. Hebat menjadi endorse buat Pak Jokowi. Tapi yang perlu teman-teman ketahui, sahabat-sahabatku ya, karena konten saya ini terlihat di lamannya teman-teman, saya sudah jelaskan dari dulu ya, bahwasanya saya sangat tertarik, interest terhadap Pak Jokowi. Mulai dari ketika dia wali kota, bupati, bahkan menjadi presiden di periode pertama ya. Kalau di periode kedua ini sudah mulai lain. Disitulah saya mulai terlihat sepertinya ada yang aneh dengan Pak Jokowi. Ternyata satu persatu sudah bermunculan. Dikala PDI Perjuangan memecat dan mengeluarkan Pak Jokowi dari partai. Ada apa? Ya pasti ada sesuatu. Termasuk pemenggalan konstitusi yang memaksakan anaknya untuk ikut di dalam bagian pilpres. Bahkan kata Opung Nababan, pasti kenal. Dia tidak cawe-cawe, dia cawe-cawe dong, dan sudah dinyatakannya. Bahkan Pak Prabowo mengatakan yang membantu saya adalah Pak Jokowi. Namun teman-teman, sepertinya kita harus mendapat penjelasan. Seperti kata saudara Rizwan, kalau kita mau berdebat, kalau kita mau memberikan penjelasan, harus ada data-data yang kita tampilkan. Kalau begitu, ini adalah tampilan visual yang saya bisa tampilkan kepada sahabat-sahabat. Sebentar ya teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Sebentar saya mau tunjukkan video visual ketika Pak Jokowi katanya mendapat plakat atau penghargaan. Sebentar teman-teman, ternyata disangkal ya. Ini dia. Jokowi mendapatkan penghargaan dari International Rice Research Institute dan juga dihadiri oleh FAO tadi. Kita mendapatkan sebuah sertifikat yang menyatakan bahwa Indonesia mempunyai ketahanan pangan yang baik dan sudah swasembada. Ini juga patut kita syukuri. Pak Asdi, saya tanya, Presiden mendapatkan penghargaan ini, yang buat plakatnya siapa? Jawab jujur. Iya, Pak. Ya. Jadi dari sertifikat kita converse ke plakat yang membuat plakat kita, Pak. Oh, berapa nilainya? Bapak nggak tahu? Curang. Nilainya lupa. Oh iya, saya kasih tahu nilainya 8 juta, Pak. Siap, Pak. Jadi plakat itu bukan dari IWI, dari Kementerian Pertanian ya. Betul. Ini jelas loh. Betul. Ya. Jadi jangan ada tipu-tipu sama saya. Baik, tadi sudah didengarkan. Paham teman-teman? Jadi bukan saya membenci Pak Jokowi, tapi sepertinya sudah mulai kelihatan satu persatu. Saya menjadi teringat apa yang dikatakan slogannya PDI Perjuangan yang diambil dari kata-kata India kuno. Satyam Eva Jayate. Hanya kebenaranlah yang pasti akan menang, bukan kebohongan, bukan kemunafikan, bukan gila jabatan. Namun untuk jauh lebih lengkap teman-teman, kita dengar dulu ulasan komentar ketika Opung, ya, bukan Opung Luhut, ini Opung Nababan, si rambut putih. Kita dengar apa yang diutarakannya tentang sosok Jokowi, supaya teman-teman paham dan jauh lebih paham agar tidak gagal paham. Karena biasanya orang yang gagal pahamlah yang banyak mulai mencele-mencele alias omon-omon. Sebentar teman-teman. Gitu loh. Saya udah tercetak dalam otakku, Bang. Abang kan mengatakan bahwa jurusnya Pak Jokowi itu adalah merendah, ngelongso. Itu kan jurus tuh, Bang. Iya. Iya kan? Yang kedua, mendiamkan sebuah peristiwa. Itu kan jurus Pak Jokowi juga tuh, Bang. Iya. Artinya yang dilakukan Pak Jokowi hari ini juga sebenarnya ini jurus-jurus lama juga, Bang. Iya kan? Nggak ada hal yang baru dong. Nggak ada hal baru, maksudku supaya akhirnya merasa terdolimi, ya kan? Sor pula. Dan secara kenegaraan, secara konstitusi, secara pertanggungjawaban sebagai warga negara, dia mengatakan dia nggak cawe-cawe, dia nggak campur pemilihan presiden.
Sekarang ada presiden mengaku dia campur. Iya, iya. Bukan Prabowo ini, presiden. Iya, iya, iya. Institusi. Iya, iya, iya. Presiden Prabowo mengakui di depan khalayak ramai Diliput puluhan media. bahwa dia dibantu oleh Jokowi. Bahwa Jokowi masuk cawe-cawe. Itu spektakuler sekali. Nah coba dia tanggapin. Ditanggapinya malah beda. Tidak ada presiden yang begini kuat. Yang begini apa. Hebat. Hebat. Adalah presiden dengan dukungan terkuat baik dari rakyat maupun dari DPR. Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini, sekarang ini nggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Bagaimana sahabat-sahabat setelah mendengar video yang saya tampilkan tadi? Ketika video itu dibuat oleh TV Tempo ya, makanya TV Tempo ini memang selalu luar biasa untuk menyampaikan informasi. Tapi intinya teman-teman, Opung Nababan sudah menyampaikan kebenaran tentang sifat Jokowi atau sifat Pak Jokowi, mantan presiden ke-7. Bahkan Pak Jokowi berani menyatakan tidak ada sekuat seperti Pak Prabowo. Apa seperti itu? Tapi saya mau balik loh, Pak Jokowi. Tidak ada dulu, sudah berapa presiden di Republik Indonesia ini, tidak ada yang masuk rilis OCCRP pemimpin terkorup di dunia. Nomor 3 ya, nomor 3. Itu Pak, baru hebat ya. Memang betul Pak, baru Bapak lah presiden yang menjadi rilis OCCRP. Kita dengar lagi ya ocehan atau komentar dari Opung Nababan supaya kita jangan gagal paham. Yang penting intinya teman-teman, mulailah satu persatu kita telusuri sifat buruknya Pak Jokowi. Sebentar. Emang anak kecil semuanya itu. Aduh sedih aku loh. Berarti logikanya Bang, maaf saya potong, pidato Pak Prabowo itu logikanya menyebutkan Jokowi pembohong, Bang. Dengan sendirinya. Apa namanya lagi, apanya artinya. Akhirnya terbantahkan itu, nggak ada cawe-cawe. Iya, terjemahannya gimana? Terkecuali dianggap rakyat Indonesia ini dungu. Iya. Goblok gitu loh. Diapain aja kambing conge. Enggak, ya enggak lah. Dulu katakan tidak campur. Iya. Sekarang temennya Prabowo ngaku dia bantu dulu, dia ini lagi karena dia jadi. Iya. Apa itu namanya itu? Iya. Maka itu jangan dia bilang selama ini aku diam. Kok diam ini? Gitu loh. Iya. Gimana cara Pak Jokowi nindak Pak Prabowo itu ya Bang? Iya. Oh jangan gitulah gitu kan. Loh, ada secara kolegial, secara friend. Intinya memang sudah terlihat dan sudah kita pahami bahwa keterlibatan Pak Jokowi pada waktu Pilpres kemarin atau istilah cawe-cawenya sangat luar biasa. Namun teman-teman, apa yang saya tampilkan ini hanya untuk mengetuk hati teman-teman ketika dikala seperti saya juga, ketika saya sangat fanatik terhadap Pak Jokowi. Tetapi setelah periode kedua terpilih, saya sudah mulai sedikit agak curiga melihat tingkah tindaknya Pak Jokowi. Teman-teman, video ini ataupun konten ini saya buat bukan untuk mengajak teman-teman membenci Pak Jokowi. Tidak. Tetapi kita mau kebenaran itu harus diungkap seperti beberapa video-video yang sudah bermunculan teman-teman ya. Bahkan katanya bahwasanya ijazahnya SMA maupun ijazah universitasnya katanya palsu. Jadi mau dibawa kemana negara ini teman-teman? Kalau begini-begini terus, belum lagi perihal tentang korupsi yang gak ada habis-habisnya. Ya sudahlah Pak Jokowi, Bapak sudah selesai. Lebih baik Bapak lebih berfokus bagaimana untuk bisa membantu masyarakat-masyarakat melakukan kegiatan-kegiatan sosial atau mendirikan misalnya Jokowi Center yang berpusat atau berhaluan untuk perihal tentang HAM, anak-anak terlantar. Banyak Pak, itu aja lah Pak. Jadi Bapak sudah cukup lah, Bapak sudah
menetaskan anak menjadi wakil presiden. Apalagi Pak yang mau Bapak tunggu. Jadi teman-teman, di penghujung konten saya ini, saya hanya berharap komentar teman-teman terhadap apa yang saya sampaikan. Kalau ada kurang atau misalnya yang tidak mengena, saya mohon maaf, karena saya masih tetap belajar dan menjadi YouTuber yang pemula untuk bisa ambil bagian dalam hal pengontrolan, pengawasan jalannya pemerintahan lewat konten yang saya bisa lakukan. Salam sehat buat kita semua. Merdeka, merdeka, merdeka. Hidup rakyat Indonesia.